saya objektif, ya, itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada tandingannya sosok figur pemimpin sekali Pak Prabowo dari sisi moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas. Yeah. Coba tadi dari sisi moralitas, ya, beliau sudah, Bapak tahu sendiri Pak Prabowo, sabarnya kurang apa? Yeah. Dikhianati, ditipu, dimaling, difitnah, itu coba sejak dulu kan, dituduh ini, tuduh itu, ya. Tapi beliau tidak pernah menjawab. Kalau saya bertanya kadang-kadang saya gemes, Bapak kok diam saja? Tuhan yang Maha Besar yang akan bertindak untuk keadilan, dan ternyata benar. Yeah. Benar, dan itu ternyata terbukti. Orang-orang yang mengkhianati, ya, yang menjolimi dan segala macam jatuh dengan sendirinya. Inilah sifat moralitas yang paling tinggi sebagai seorang negarawan. Begitu loh. Kita harus punya, Pak. Dan Indonesia ini negara besar, harus punya pemimpin seperti ini. Ya. Gitu. Gitu. Nah, ini dari segi moralitas. Dari segi kapabilitas. Pak Prabowo, ya, kakeknya Raden Mas Margono, ya, Joyadikusumo adalah pendiri Bank BNI 46. Ya, itu. Tokoh besar. Tokoh besar. Itu. Yang mengerti persis tentang yang mendesain ya, ekonomi Indonesia sejak Indonesia merdeka. Itu bapaknya Pak Sumitro Joyadikusumo, pegawai ekonomi. Ya, menteri, ya, sekian belas tahun. Ya, tokoh besar juga. Beliau sejak kecil, sejak lahir, ya, sudah dididik oleh orang-orang top, keturunan yang memang benar-benar, ya, bisa diandalkan. Nah, di sini beliau kemudian tumbuh besar di militer, menjadi jenderal, ya, kemudian pengusaha besar, sekarang ada di menteri, dan terbukti kan. Begitu beliau jadi menteri pertahanan, lihat, bangsa Indonesia tumbuh menjadi besar di sektor pertahanan. Disegani dunia. Ya, beliau membuka networking simpul-simpul ke seluruh negara di dunia. Itu kita dari alutsista berkembang penuh dari teknologi pertahanan. Ya, ini apa dinobatkan di survei-survei menteri terbaik, itu fakta, itu bukti. Artinya kapabilitas beliau tidak tertandingi menurut saya. Siapa tokoh yang seperti itu? Mohon maaf aja, Pak. Gitu loh. Menteri mana yang seperti itu? Ya. Coba kalau kita melihat beliau kunjungan ke luar negeri, ya kan? Itu. Begitu respeknya mereka, kan kelihatan figur kan, Pak. Gitulah. Nah, kita kan bangga bahwa Indonesia mempunyai pemimpin seperti itu, ya kan? Nah, jadi mulai dari moralitas, ya, kapabilitas, dan elektabilitas. Nah, ini, Pak. Ini juga tidak, itu ada saingannya. Ya, kita di setiap survei dan yang lain-lain, ya, Pak Prabowo selalu menduduki nomor 1. Gitu. Kalau boleh dicek, ditanya, itu di seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, kamu tahu nggak Pak Prabowo? Pasti tahu. Iya, ya. Ya enggak? Ya, pasti tahu, objektif. Ya, artinya kan elektabilitasnya tertinggi. Nah, jadi penilaian saya sebagai warga negara Indonesia, ya, saya kepingin, ya, rakyat itu mengerti persis, mempunyai pemimpin yang bisa membesarkan bangsa ini, yang mencukupin 3 kriteria itu tadi. Dia orang yang mempunyai morality, ya, mempunyai capability, dan mempunyai electability yang tidak diragukan lagi. Nah, kalau seperti ini, saya yakin tidak perlu puluhan tahun. Dalam waktu 5 tahun, beliau memimpin, Pak Prabowo memimpin Indonesia, udah dipastikan deh, Indonesia akan naik, ya, tidak lagi G20, mungkin bisa menjadi G7. Ya, naik kelas ya, Pak, ya. Naik kelas. Ya. Karena apa? G7. Tadi kan saya di awal menyampaikan, permasalahan di Indonesia ini hanya satu. Pemimpin, ya, yang mencukupin kriteria ini tadi, ya. Sehingga apa? Bisa mengeksploitasi, mengeksplorasi, mengolah seluruh sumber daya. Dari sumber daya alam dan segala macam sumber daya, sampai sumber daya manusia. Begitu loh. Nah, ini orang yang harus menguasai itu semua, Pak. Nah, kalau kita hanya mendapatkan pemimpin yang kelas-kelasnya masih kelas-kelas ringan, ya, masih tingkat-tingkat, mohon maaf ya, provinsi, tingkat-tingkat lokal, ya tetap juga bisa, ya, tapi berjalan apa adanya.
Ya, 40 tahun lagi ya merambat aja. Tapi kalau kita punya pemimpin yang Ini kuat, menarik. yang strong, sejarah dunia membuktikan, ya. Sekarang yang paling terkenal kan China, tumbuh 40 tahun. Tapi 40 tahun yang lalu, siapa presidennya? Itu Deng Xiaoping. Ya. Itu dia menyatakan, siapkan saya satu peti mati kalau saya korupsi. Dan kalian juga akan saya masukkan peti mati kalau korupsi. Lihat 40 tahun ke depan Cina sebagai apa? Dan ternyata benar, sebagai raksasa dunia. Artinya setiap negara itu harus punya pemimpinnya, yang bisa membangkitkan negara itu menjadi negara kapital, negara besar, negara kuat yang disegani. Nah, terus yang selanjutnya, Pak Prabowo selalu membawa kultur Indonesia, gitu loh. Beliau selalu nuansanya itu nuansa nasionalis, ya. Itu semua orang tahu Pak Prabowo orang yang sangat nasionalis sekali. Gitu. Beliau itu kalau di luar negeri lebih dari 2 minggu udah gelisah. Kalau melihat negaranya ada sesuatu, aduh ada apa ya, ada apa. pengen pulang, Pak. Pengen pulang, udah pasti. Gitu. Kenapa? Padahal Karena kalau secara sering pribadi, ngikutin beliau ya, tahu benar, persis itu. betul. Padahal kalau secara pribadi beliau udah selesai. Ya. Kalau kepingin nikmatin, untuk nikmat happy aja, pribadi ya. sudah selesai.